Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Konsep Pendidikan Anak di dalam Keluarga Single Parent berdasarkan kajian kisah Maryam dan Isa dalam surah Maryam ayat 16-40. Adapun latar belakang masalah adalah pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama yang mempunyai peranan dan membina dan mendidik anaknya menjadi anak yang beriman, berakhlak mulia dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilannya dalam masyarakat tergantung kepada keberhasilan di rumah dan di sekolah. Karena dalam rumah tangga edukasilah yang menonjol. Para ahli pendidikan umum mengatakan pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Dikatakan pendidikan yang pertama karena di dalam keluarga ini adalah anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan, yaitu sejak bayi sampai mulai bersosialisasi di lingkungan luar keluarga. Sedangkan dikatakan utama karena sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Pentingnya pendidikan keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak, sehingga orang tua dituntut untuk mengarahkan dan membimbing mereka pada setiap tindak dan langkahnya, setiap saat dan waktu, agar anak menjadi dewasa dan berguna bagi bangsa dan agamanya. Serta orang tua yang baik akan memberikan contoh dan tauladan yang baik karena itu akan ditiru oleh anaknya. Oleh karena itu, keberhasilan anak ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya dalam keluarga. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhidanihi aw yumajjisani aw yunasironihi." Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang anak pun dilahirkan melainkan dalam keadaan suci atau fitrah. Maka ibu dan bapaknya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan menyusu. Hadis riwayat Bukhari. Keluarga single parent. Keluarga single parent merupakan keluarga dengan orang tua tunggal, baik itu tanpa ayah maupun tanpa ibu. Baik itu dikarenakan kasus perceraian ataupun kematian dari salah satu orang tua. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peranan seorang ibu sebagai single parent. Hal ini seorang ibu memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu sekaligus menjadi ayah bagi anak-anaknya. Yang biasanya anak memiliki dua sosok figur yang akan memberikan pendidikan atau sebagai model bagi anak dalam pendidikan. Selanjutnya, model pendidikan single parent salah satunya dicontohkan dalam kisah Maryam dan Isa. Dalam kisah ini, Maryam sebagai orang tua tunggal yang menjadi pendidik bagi anaknya, dan yang menjadi anak adalah Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Maryam seorang single parent, namun pendidikan anak dapat terpenuhi sama seperti pendidikan anak yang diberikan oleh orang tua yang utuh. Meskipun Isa berada dalam keluarga single parent, bukan berarti Maryam tidak mampu menciptakan pendidikan yang berprestasi. Kesalehan Isa itu bermula dari ketakwaan ibunya sendiri, yaitu Maryam. Maryam dilahirkan dari keluarga terhormat, memiliki keistimewaan dan sekaligus keajaiban, yakni ketika harus mengandung bayi Isa atas izin Allah. Maryam adalah seorang wanita yang dibesarkan oleh ibunya di mihrab ketika ia masih dalam kandungan. Semua orang mengenal sebagai seorang wanita yang ifah atau yang menjaga kesuciannya. Dia membuat tabir yang menghalanginya dari keluarganya dan orang banyak. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam kepadanya dalam rupa seorang laki-laki yang sempurna untuk memberitahukan padanya tentang kemuliaan dan yang dikehendaki dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Dalam kisah ini dapat dilihat bahwa kesalehan seorang ibu karena taat kepada perintah Tuhan, maka ketaatan itu mengalir kepada anaknya Isa alaihissalam.
Sehingga sangat penting sekali untuk mengkaji pendidikan anak yang diberikan oleh Maryam kepada anaknya Isa alaihissalam, serta sebagai pedoman bagi seluruh manusia. Manfaat dari mengkaji kisah Maryam dan Isa ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Maryam kepada anaknya yang berada dalam keluarga single parent. Dengan melihat daripada peran Maryam dalam pendidikan anaknya Isa alaihissalam, yang ia merupakan seorang single parent dan selaku pendidik bagi anaknya Isa alaihissalam, serta untuk mengetahui apa saja yang diberikan kepada anak dan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak yang berada dalam keluarga single parent. Adapun rumusan masalah yang didapatkan daripada kajian ini adalah berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka lebih terarah penelitian yang dilakukan, maka rumusan masalah dapat saya rumuskan. Pertama, bagaimana konsep pendidikan anak dalam keluarga single parent berdasarkan kajian kisah Maryam dan Isa dalam surah Maryam ayat 16 sampai 40. Adapun tujuan penelitian berdasarkan batasan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memahami penafsiran kisah Maryam dan Isa dalam surah Maryam ayat 16 sampai 40. Yang kedua, untuk memahami nilai-nilai pendidikan anak dalam keluarga single parent pada surah Maryam ayat 16 sampai 40. Kajian terdahulu. Adapun kajian terdahulu, ada beberapa orang yang sudah meneliti tentang single parent, yaitu yang dikaji oleh Titin Suprihatin, dampak pola asuh orang tua tunggal atau single parent terhadap perkembangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pola asuh orang tua tunggal terhadap perkembangan remaja, khususnya perkembangan emosi dan perilaku. Yang kedua, ada juga yang meneliti Rizki Hidayatus Soimah, yaitu tentang problematika pengasuhan single parent atau orang tua tunggal dalam pendidikan moral keagamaan bagi anak di keluarga, studi kasus di desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada dua problem dalam pengasuhan yang dihadapi oleh orang tua single parent, yakni problem pertama, sosial ekonomi, yang berupa problem yang mempengaruhi pendidikan moral keagamaan dan yang moral keagamaan anak. Dan yang kedua adalah problem pendidikan moral keagamaan anak di keluarga itu sendiri. Kajian pustaka. Adapun pengertian pendidikan anak adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain atau memindahkan nilai dan norma yang dimilikinya kepada orang lain di dalam masyarakat. Pendidikan adalah karena dorongan orang tua, yaitu nuraninya dan yang terdalam yang mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik dari segi fisik, sosial, emosi maupun intelijensinya agar memperoleh keselamatan, kepandaian serta mendapatkan kebahagiaan hidup yang diidam-idamkan. Sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya. Bentuk-bentuk pendidikan anak. Yang pertama ada pendidikan akidah, ada pendidikan sosial. Selanjutnya pengertian single parent. Single parent adalah orang tua yang melakukan tugas sebagai orang tua, ayah dan ibu seorang diri karena kehilangan atau terpisah dengan pasangannya. Pada intinya, orang tua tunggal adalah mereka yang berjuang mengelola rumah tangga sendirian, termasuk ekonomi, sosial, dan diri sendiri. Single parent adalah orang tua yang merangkap ayah sekaligus ibu atau sebaliknya dalam membesarkan dan mendidik anaknya serta mengatur kehidupan keluarga
karena perubahan dalam struktur keluarga akibat perceraian yang ditinggalkan pasangan hidup atau kematian. Ciri-ciri keluarga single parent yang berhasil yaitu yang pertama, menerima tantangan yang ada selaku single parent dan berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pengasuhan anak merupakan prioritas utama. Yang ketiga, menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan. Yang keempat, mengakui kebutuhan untuk melindungi anak-anaknya. Selanjutnya, percaya diri selaku orang tua dan independen, serta mampu mengelola waktu dan kegiatan keluarga. Gambaran umum surat Maryam ayat 16-40. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Maryam ini termasuk surat Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ia adalah surat yang ke-44 dari segi urutan turunnya. Ia turun sesudah surat Al-Fatir dan sebelumnya surat Toha. Surat Toha turun sebelum Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, karena beliau memeluk Islam setelah membaca dan terkesan dengan ayat-ayat pada awal surah Toha. Berarti surat ini turun sekitar tahun keempat kenabian. Ahmad Mustafa Al-Marawi menjelaskan bahwa jumlah surat Maryam yang ke-19 terdiri dari 90 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Kecuali ayat 58 dan 71, keduanya termasuk golongan ayat Madaniyah. Surat Maryam ini terkenal dengan nama surat Maryam. Nama tersebut telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliaulah yang menamai demikian karena pada surat ini kisah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam diuraikan dengan cukup panjang. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan library research, yaitu adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya tulis yang terkait dengan persoalan-persoalan yang dikaji. Artinya, penulis meneliti data yang bersumber dari Al-Quran dan kitab-kitab tafsir Al-Quran. Kemudian menganalisis bagian-bagian yang terkait dengan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan catatan-catatan, kisah-kisah dan sejarah dan lainnya. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode maudhu'i atau tematik, yaitu membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen ataupun berasal dari Al-Quran, hadis maupun pemikiran yang rasional. Metode maudhu'i yang dipakai penulis adalah metode yang mengkaji ayat-ayat yang terdapat dalam satu surat. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data yang terdapat dengan menggunakan metode maudhu'i ini adalah yang pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini termasuk yang akan dibahas adalah pendidikan anak dalam keluarga single parent dan komponen pendidikan keluarga single parent dalam surah Maryam ayat 16-40. Selanjutnya, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Lalu menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna atau outline. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. Lalu mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang am atau yang umum dan yang khas atau yang khusus, mutlak dan muqayyad, atau yang ada pada lahirnya yang bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perdebatan atau pemaksaan. Rencana pembahasan. Penelitian ini dilakukan dalam jangka 6 bulan
Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana konsep pendidikan anak dalam keluarga single parent yang sudah ada contohnya dalam sejarah, yaitu dalam keluarga Maryam. Keberhasilan Maryam dalam mendidik anaknya merupakan contoh keluarga yang patut diikuti oleh generasi sesudahnya. Keberhasilan Maryam adalah mendidik anaknya terlihat ketika beliau berhasil mengantarkan putranya Isa alaihissalam menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diangkat menjadi seorang nabi. Melalui kisah yang ada, bagaimana keluarga-keluarga masa kini bisa mencontoh pendidikan yang dilakukan oleh Maryam meski beliau adalah seorang single parent. Demikian paparan saya untuk judul penelitian ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.